Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raja Gusti Reko Basati Anugraha dengan NIM 811422630. Di sini saya berasal dari Rombel 12. Selamat pagi Ibu Ayu SHMH serta kawan-kawan yang saya sayangi dan saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan proposal skripsi saya yang berjudul Tinjauan Pemidanaan Anak di Bawah Umur dalam Konteks Tindak Pidana Pembunuhan Berencana dalam Kajian Hukum dan Implikasi. Judul ini saya pilih karena permasalahan pemindahan terhadap anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana pembunuhan secara berencana merupakan isu yang kompleks dan memerlukan perhatian mendalam, baik dari segi hukum maupun sosial. Dalam pemaparan ini, saya akan menjelaskan latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, hingga metodologi yang saya gunakan. Selanjutnya merupakan latar belakang permasalahan. Anak-anak merupakan bagian masyarakat yang sangat rentan terhadap pengaruh lingkungan sosial, baik dari keluarga, teman sebaya, maupun masyarakat. Dalam beberapa kasus, pengaruh negatif ini dapat memicu anak untuk melakukan tindak pidana serius, seperti pembunuhan berencana. Misalnya, tekanan dari teman sebaya, kurangnya perhatian orang tua, atau disfungsi keluarga seperti kekerasan dalam rumah tangga sering menjadi penyebab utama perilaku menyimpang pada anak. Lingkungan masyarakat juga memainkan peran penting. Anak-anak yang tumbuh di lingkungan penuh konflik atau ketidakstabilan sosial lebih rentan terpengaruh untuk melakukan tindakan kriminal. Ketika seorang anak terlibat dalam tindak pidana berat seperti pembunuhan berencana, hal ini tidak hanya melanggar norma sosial, tetapi juga menimbulkan pertanyaan penting terkait perlindungan hukum bagi anak. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk mengevaluasi bagaimana sistem hukum pidana di Indonesia menangani kasus semacam ini. Selanjutnya, merupakan rumusan masalah dari proposal yang telah saya buat. Penelitian ini berangkat dari dua pernyataan utama. Yang pertama, bagaimana ketentuan hukum pidana di Indonesia mengatur pemidanaan terhadap anak yang melakukan pembunuhan secara berencana. Yang kedua, bagaimana penerapan ketentuan hukum pidana tersebut berdampak pada perlindungan hukum anak dan apa implikasi yuridisnya terhadap hak-hak anak. Lalu selanjutnya merupakan tujuan dan manfaat dari penelitian yang saya buat. Penelitian ini tentunya bertujuan untuk menganalisis ketentuan hukum pidana terkait anak pelaku pembunuhan berencana. Lalu yang kedua, yaitu mengkaji dampak penerapan hukum pada proses peradilan dan hak anak. Dan tentunya selain tujuan, ini mempunyai manfaat. Yang pertama dari segi teoritis, yaitu memberikan kontribusi pada pengembangan teori hukum pidana. Sedangkan dari segi praktisnya, yaitu memberikan panduan kepada pembuat kebijakan dalam merumuskan regulasi yang lebih ramah anak. Oke, kita next ke penelitian terdahulu dan gap penelitian. Berdasarkan studi terdahulu, banyak penelitian yang berfokus pada sistem peradilan anak secara umum, seperti kebijakan diversi atau studi kasus tertentu. Namun, belum banyak penelitian yang secara khusus membahas pembunuhan berencana oleh anak dengan pendekatan rehabilitasi dibandingkan hukuman semata. Penelitian saya mencoba mengisi gap ini dengan menganalisis pendekatan yang lebih holistik terhadap pemidanaan anak yang tidak hanya menghukum, tetapi juga memperhatikan aspek rehabilitasi dan pelindungan hak anak. Oke, selanjutnya terdapat metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian doktrinal empiris. Pendekatan ini memungkinkan saya untuk memahami secara mendalam ketentuan hukum yang berlaku serta praktik implementasinya di lapangan. Oke, di sini terdapat fokus penelitian yaitu yang meliputi satu, proses pemidanaan terhadap anak yang melakukan pembunuhan berencana.
Yang kedua, efektivitas penerapan hukum pidana terhadap pelaku anak. Lalu kemudian terdapat lokasi penelitian. Lokasi penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri Kota Semarang dan Balai Pemasyarakatan Jawa Tengah. Lokasi ini dipilih karena relevansi kasus dan ketersediaan data yang sangat mendukung. Kemudian, sumber data. Penelitian ini mengandalkan dua sumber data utama, yakni dari sumber data primer yaitu wawancara dengan hakim, jaksa, pengacara, serta petugas Balai Pemasyarakatan, dan observasi secara langsung proses persidangan serta rehabilitasi anak. Sedangkan dari data sekunder, dokumen hukum seperti undang-undang, putusan pengadilan, jurnal ilmiah, dan literatur hukum yang tentunya relevan ya. Oke, kita next. Selanjutnya, merupakan teknik pengambilan dan analisis data. Data yang diperoleh dengan dianalisis mendapatkan dua metode. Yang pertama, secara kualitatif. Melalui pengkodian data, identifikasi pola, dan penyajian temuan secara naratif. Selanjutnya, secara doktrinal, melalui peninjauan teks hukum dan evaluasi implementasi peraturan hukum yang tentunya relevan. Validitas data dijaga dengan triangulasi, yakni membandingkan data dari berbagai sumber untuk memastikan keakuratannya. Nah, ini merupakan validitas data yang terbagi menjadi 4, yaitu data wawancara, data observasi, data dokumentasi atau literatur, dan yang terakhir ada data wawancara. Demikian paparan proposal penelitian saya. Melalui penelitian ini, saya berharap dapat memberikan kontribusi positif dalam pengembangan hukum pidana anak di Indonesia, khususnya dalam menangani kasus-kasus berat seperti pembunuhan berencana. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.